Gimana sebelumnya? Oke, kalau sudah, boleh saya tahu nama siapa untuk memudahkan proses konseling ini? Saya Vika, nama saya Vika Julia, Bu. Biasanya orang-orang itu panggil nama saya Vika. Oke Vika, perkenalkan juga nama saya Tiara Krisna. Orang biasanya manggil saya Kak Tiara atau Bu Tiara, atau Vika mau panggil saya apa? Bu Tiara aja, Bu. Oh boleh. Nah sebelumnya Vika sudah pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah. Belum pernah, jadi ini pertama kalinya? Iya, Bu. Tahu sesi konseling ini dari siapa? Dari teman sih kasih tahu. Oh dari teman. Nah sebelum kita mulai nih, kita mesti tahu dulu sesi apa yang akan kita jalani. Gimana kalau saya jelaskan dulu? Boleh. Nah jadi simpelnya konseling ini kayak sesi ngobrol santai, tapi sebenarnya terencana. Nah ini bertujuan untuk membantu Vika itu keluar dari masalah. Nah jadi bukan saya yang mencari solusi, tapi kita sama-sama cari solusi, dan yang berhak memutuskan itu dari Vika sendiri. Jadi bukan dari saya. Jadi simpelnya konseling ini kayak sesi ngobrol santai, tapi sebenarnya terencana. Nah, ini bertujuan untuk membantu Vika itu keluar dari masalah. Nah jadi oke. Nah karena dari tadi saya perhatikan kayaknya Vika sedih ya, atau kenapa nih, lagi ada masalah? Kenapa mukanya kayak cemberut? Saya gini, Bu, saya lagi merasa bingung ya. Saya ini kan masih SMA, Bu. Jadi kemarin saya bilang ke orang tua, kalau saya ini pengen lanjut sekolah, pengen kuliah gitu. Dan saya pun udah mendaftarkan diri, udah didaftarkan dari sekolah. Cuman pas saya bilang sama orang tua, ayah saya itu nggak setuju kalau saya kuliah karena saya udah dijodohin, Bu, gitu. Ayah saya mau saya menikah karena katanya ngapain anak perempuan itu sekolahnya panjang, tinggi, nanti ujung-ujungnya di dapur juga, Bu, ngurus anak, ngurus suami, itu, Bu. Jadi saya masih bingung nih, nanti gimana nih saya masih bingung hal apa nih yang harus saya ikuti gitu. Apakah saya harus mengikuti kata hati saya untuk melanjutkan sekolah, ataupun saya harus mendengarkan ayah saya untuk dinikahkan gitu, untuk menikah gitu, Bu. Jadi untuk saat ini Vika bingung ya antara melanjutkan kuliah atau mengikuti perjodohan. Nah boleh saya tahu ini sudah berlangsung sejak kapan? Sudah 2 bulan. 2 bulan. Ini mengganggu untuk aktivitasnya nggak? Mengganggu karena ini kan saya masih dalam proses mengikuti ujian akhir ya. Saya masih kepikiran nih, dari sekolah pun sudah dituntut karena saya sudah terlanjur mendaftarkan diri. Jadi saya pun harus mengikuti tes untuk kuliah, untuk ujian kuliah juga lama lagi, 1 minggu lagi. Jadi saya bingung sekali nih gimana. Saya merasa sedih. Saya pun lagi mau mengikuti ujian akhir juga, jadi saya nggak fokus untuk belajar sekarang gitu. Apalagi ayah saya di rumah terus-terusan gitu menuntut saya ini untuk menikah gitu. Selain ayah, ada orang lain yang menuntut untuk langsung menikah selesai dari SMA? Kalau yang itu keluarga ayah saya, Bu, karena kalau keluarga ayah saya itu memang nggak berpendidikan tinggi, karena mereka habis SMP, habis SMA itu langsung menikah. Bahkan nenek saya itu tamatan SD sudah menikah gitu, jadi meneruskan turun-temurun gitu. Saya merasakan apa yang kamu rasakan, pasti itu berat banget ya. Iya. Nah kalau misal ini kan dari ayah nih, kalau dari keluarga ibu atau dari ibu sendiri gimana? Kalau dari ibu itu, ibu mendukung sekali karena ibu pun punya profesi, ibu itu sebagai seorang guru. Jadi ibu mendukung untuk saya melanjutkan sekolah. Ibu pun nggak mau kalau saya dinikahkan di usia sekarang, karena menurut ibu ini masih kecil, saya nggak akan bisa gitu mengurus rumah tangga gitu.
Fika untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau dari Fika sendiri gimana? Saya ya tentu mau kuliah Bu, karena itu saya udah punya cita-cita dari dulu Bu. Saya pengen kali jadi dokter. Apa yang membuat Fika tidak ingin langsung mengikuti apa yang Fika inginkan? Karena setiap hari ayah menuntut itu selalu Bu. Saya selalu pas makan, pas mau tidur, pas lagi belajar, ayah terus-terusan bilang kayak gitu, ngapain belajar? Kamu 2 tahun lagi mau dinikahin nih. Mungkin saya bakal dikenalin sama yang laki ini pun mungkin dalam beberapa bulan lagi gitu. Pasti berat banget ya, pas lagi makan diingetin, pas lagi makan di rumah juga diingetin, dan itu pada masa-masa ujian akhir tuh pasti kayak berat ya. Kalau Fika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, Mama mendukung Fika, tapi ayah saja yang bersama keluarganya yang menolak akan hal itu. Tapi boleh saya tahu nggak, orang tuanya profesinya sebagai apa? Kalau ayah saya itu pembisnis Bu, memang dia nggak sekolah tinggi tapi dia punya bisnis. Kalau ibu itu dia menjadi guru di sekolah Bu, di sekolah SMP. Pernah nggak Fika bertanya-tanya, kalau seandainya perempuan itu tidak perlu pendidikan yang tinggi, lalu mengapa ayah memilih menikah dengan perempuan yang memiliki profesi dan itu didapatkan setelah melanjutkan ke perguruan tinggi? Itu dulu kayaknya saya pernah tanya ayah, itu katanya karena dijodohin Bu. Lalu kenapa ayah mau? Karena mungkin ayah pun punya uang sendiri dan ibu juga kayak nggak selalu setiap hari juga ke sekolah gitu. Karena ada aturan dari ayah juga, dia mau menikah dengan ibu itu asal ibu bisa mengurus rumah tangga gitu Bu, bisa melayani ayah, bisa mengurus anak-anaknya gitu, dan ibu bisa melakukan itu. Tapi kalau saya pikir-pikir, saya nggak akan sanggup sih jadi ibu saya gitu. Begitu. Sekarang gini, Fika pernah nggak membujuk ayah untuk, atau jangan membujuk deh, menjelaskan kenapa Fika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi? Udah pernah bilang, kalau saya itu udah pernah bilang ke ayah gini Bu, kalau itu cita-cita saya dari kecil Bu, karena emang suka banget jadi dokter gitu, bisa membantu orang-orang banyak gitu. Apalagi udah pernah saya bilang juga ke ayah, kalau ayah sakit, kalau keluarga sakit itu saya bisa bantu, tapi ayah tetap menolak keinginan saya itu. Kalau soal alasan ayah kekeh untuk supaya anak perempuan tidak lanjut ke perguruan tinggi, pernah Fika tanyakan? Belum pernah sih Bu. Sudah pernah duduk nggak berdua bersama ayah untuk membicarakan tentang hal ini? Nggak pernah sih Bu, karena setiap saya ngomongin hal itu saya selalu sedih, saya takut dimarahi sama ayah gitu. Nanti saya bakalan nangis, karena kalau saya nangis itu saya nggak akan bisa ngomong Bu. Oke. Nah, gini, karena Mama sudah setuju untuk Fika melanjutkan ke perguruan tinggi, dan melanjutkan ke perguruan tinggi itu adalah keinginan Fika. Nah, karena ini keinginan, gimana kalau seandainya Fika itu duduk dulu berdua sama ayah untuk berunding? Nah, jadi Fika nanti menjelaskan apa aja tentang perguruan tinggi ini, tentang alasan Fika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Mungkin boleh tahu juga tentang alasan dibalik ayah melarang anak perempuannya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, karena ketika Fika sudah tahu latar belakang dari masalah ini, mungkin Fika bisa menemukan jalan keluar Fika sendiri. Menurut Fika bagaimana? Boleh sih Bu, akan saya coba nanti pas pulang. Selain itu, Fika tadi memiliki kekhawatiran setiap ingin mengobrol bersama ayah tuh takut dimarahin, pengen nangis. Nah, gimana kalau sebelum berbicara dengan ayah, Fika persiapkan dulu apa aja yang ingin Fika bahas, supaya nanti sudah ada nih apa data-datanya atau urutan atau mungkin
apa aja hal yang ingin Vika sampaikan kepada ayah. Begitu. Jadi begitu dengan ayah, nggak ngeblank nih. Vika udah tahu mau ngomong apa. Oke Bu, nanti akan saya coba bagaimana Ibu katakan. Nah, ini kan udah hampir ujian juga nih. Tadi Vika bilang itu mengganggu untuk fokus ujian. Gimana kalau seandainya Vika bilang begini, ayah saya mau mengikuti ujian karena menuntut ilmu itu gak hanya bagi seorang laki-laki tapi juga bagi seorang perempuan. Itu selaras dengan sebuah hadis, yaitu talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan, dan ini merupakan hadis Bukhari dan Muslim. Artinya ini hadis yang kuat. Bahkan Nabi itu bilang kalau misalkan yang wajib menuntut ilmu itu nggak hanya laki-laki tapi juga perempuan. Jadi nggak ada agama Islam itu melarang untuk perempuan itu nggak boleh melanjutkan ke kedua diri. Lantas mengapa ayah melarang saya? Nah, mungkin itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Coba dulu, dan kalau misalkan masih belum dalam beberapa bulan ini, coba karena ini masa ujian, coba dulu untuk bilang, ayah saya ingin fokus dulu ke ujian. Untuk masalah nanti bisa kita bicarakan lagi setelah saya ujian. Nah, menurut Vika bagaimana? Oke Bu, nanti saya akan bicarakan begitu dengan ayah. Oke, Vika jangan takut lagi. Pilihan kamu itu akan menentukan kehidupan kamu nanti ke depannya, karena yang berhak untuk memutuskan perjalanan kita ke depan itu ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang tua. Oke Vika? Oke Bu. Nah, gimana Vika setelah dengan solusi-solusi yang kita bicarakan tadi, menurut Vika akan Vika terapkan yang mana? Kalau saya sih nanti akan ngomong sama ayah, saya akan tanya kenapa ayah nggak mau menyetujui saya untuk kuliah, untuk saya kuliah gitu. Berarti habis ini berunding dulu lah ya, karena belum pernah duduk berdua. Nah, itu bisa jadi satu langkah untuk melihat akar dari masalahnya di mana, dan akhirnya Vika bisa menentukan mau kemana. Ada lagi Vika yang ingin disampaikan? Nggak ada sih Bu, itu aja. Oke, itu aja. Nah, mungkin nanti kita bisa untuk, kalau seandainya Vika masih dalam masalah, kita masih bisa untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, sesi berikutnya. Atau jika sudah mendapatkan solusi, itu malah lebih baik dari. Oke Vika, sekian aja sesi kita hari ini. Terima kasih karena sudah datang kemari dan menceritakan masalah kamu di sini. Sama-sama, saya juga terima kasih kepada Ibu karena mau mendengarkan cerita saya Bu. Oke Vika, semangat dulu untuk melakukan solusi yang telah kita rencanakan tadi. Kalau misalkan belum selesai, kita lanjut ke sesi berikutnya. Kalau misalkan selesai atau